Shalom Madihita Saluhutna, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, malam pertanyaan daerah saat ini kita akan mulai. Namun sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan mulai ibadah pertanyaan kita bernyanyi dari buku Ende nomor 559 ayat 1 dan 2. Di badana soka Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pertanyaan daerah malam ini tertulis dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikian dikatakan di sana. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh
suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebesaran di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 115 ayat 1. Tuhan diberkati, saya mau terima. Begitu tandingan hidup kami dua nami, saya pahit asli, kami sudi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan pada pertanyaan daerah bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian tertulis di sana. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi.
supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita tentu sering mendengar khotbah-khotbah tentang kitab Wahyu yang mengingatkan akan banyaknya simbol-simbol dalam setiap bab sesuai dengan wahyu yang diungkapkan Tuhan kepada Yohanes dikala dia dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah satu pulau yang vulkanik, tandus dan berbatuan yang terletak di Laut Aegea sebelah barat daya di tepi pantai Asia Kecil. Dimulai si Johannes maporus tu Pulau Patmos, ima ala pakorhoni pangalilion dohot panggosa-gosa ni halak Kristen na parjului, Kristen mula-mula, na soolo mangoloy parsobaun tu Kaisar. Sianima diaturhon na souduk tu Kaisar manang tu pareta ni Kaisar ikon hona uhum. Alay siani marpada do si Johannes tu dirina holan sasada debata di bagasan Jesus Kristus do si sobaun jalas yuluan. Alani dinatar buangi si Johannes di sido ibana marnida pangukapon ima wahyu naroto ibana. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Ada kata yang mengatakan keempat penjuru bumi. Itu mencerminkan arah ujung mata angin, baik dari utara, dari selatan, dari timur, dan dari barat. Dan ada 4 malaikat, 5 suruh-suruan, Nabi Nereng ni ibana, yang menahan keempat angin supaya jangan bertiup di darat, di laut, dan di pohon-pohon. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi jika angin tidak berhembus di bumi? Jika tidak ada angin bertiup, seakan-akan kematianlah yang akan menanti karena panas dan gersang. Setelah itu Yohanes melihat seorang malaikat lain, katanya, yang membawa materai Allah. Kemudian berseru kepada keempat malaikat tadi yang dilihatnya dengan menugaskan janganlah merusakkan bumi, laut atau pepohonan sebelum memateraikan hamba Allah kami pada dahi mereka. Maka jemaat yang terkasih, dari hal di atas apa yang mau dikatakan? Yang pertama, Tuhan tahu apa yang dilakukan manusia di bumi ini. Perbuatan manusia yang melakukan berbagai hal, adanya polusi udara, adanya pencemaran lingkungan karena limbah dan yang lainnya. Maka perintah yang diberikan kepada manusia di sini adalah untuk memelihara dan mengelola alam ciptaan dengan baik. Kita tentu tahu Allah memelihara segala ciptaannya di bumi ini. Dan Allah tidak membiarkan segala isi bumi tercemar karena kecerobohan manusia. Dan yang kedua, yang mau dikatakan secara simbolik, memang masa-masa kesusahan dan kesukaran akan tiba.
dengan berbagai hal, dengan bangkitnya para nabi-nabi palsu, adanya peperangan dan ancaman dari bangsa melawan bangsa, adanya kelaparan dan gempa bumi, dan adanya penindasan yang terjadi di mana-mana. Orang percaya atau orang Kristen disiksa atau dibunuh. Namun ini mau mengingatkan, orang yang setia akan beroleh keselamatan dan perlindungan Tuhan. Persoalan alam memang menjadi suatu perhatian kita bersama. Dan gereja juga harus turut ambil bagian dalam pemberdayaan dan pemeliharaan alam ciptaan. Gereja juga harus turut mewujudkan keindahan alam lingkungan, sehingga tercipta kesejukan dan kenyamanan. Dia akan datang dari matahari terbit, yang dikatakan itu adalah terang dunia, dan membawa materai Allah. Itu mengingatkan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, yakni Yesus Kristus sebagai keselamatan kita. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka siapa yang setia dalam kebenaran dan yang percaya kepadanya akan diberi kehidupan yang kekal dan mahkota hidup selama-lamanya di dalam sukacita. Dia sebagai sang terang itu akan bersama-sama dengan kita, menerangi kita untuk selalu berbuat kebaikan yang memberi pancaran bagi dunia. Alani dihita saluhutna naing dohonon ni turpukon taraduti manasa ulaun na tau pauliulihon sisik ni tanoon taparadi rohatta parsidohot mangaraduti haulion ni nasa na tinopana. Alam yang sehat, yang sejuk, yang bersih, indah dan nyaman, maka di situ jugalah akan terlihat kita yang mendiami bumi dan dunia juga akan sehat, hidup sejuk dan bersukacita di dalam kenyamanan. Di dalam Allah yang hidup itu, kita akan menaklukkan badai dunia dalam kesetiaan kita akan kasih-Nya. Lebih dari materai yang diberikan kepada suku Israel, diberikan juga kepada siapa yang setia dan percaya. Materai hidup kekal juga akan diperoleh setiap orang. Dan dialah yang menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Dia juga yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah di rumahnya yang kudus, dan segala air mata akan dihapuskannya. Itu pada pasal 7 ayat 16 sampai 17. Maka Bapak Ibu, jangan pernah goyah karena roh kekuatan telah diberikan kepada kita. Adapun kaisar dan penguasa di dunia, jangan pernah tunduk padanya, memberikan hati untuk lebih takut kepada penguasa dunia. Karena hanya Tuhanlah yang layak dimuliakan. Mulo ingot di hatani editai di buku di nomor 250 sada ayat 7 nama dok namo nangido lehononna mangan manna di surga. Jala dia itu pe nama dok namo nangido hutul rapon ahu di habang saku di surgoi. Nina di ede atong turpokon paingoton tuhita mamulin ma nguluta di bagasan Tuhani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau telah memelihara hidup kami. Biarlah kiranya apa yang terbaik untuk kami lakukan, kami dapat melakukannya sebagai bukti kesetiaan kami kepadamu. Maka biarlah kami
selama hidup kami di bumi dan di dunia. Kami tetap melakukan apa yang terbaik dan tanpa jenuh, karena disitulah kami akan menyatakan kuasa-Mu di dunia ini. Berkati setiap jemaat-Mu dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Ampunkan kami akan segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 769 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus itulah yang memberkatimu. Amin.